Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Nana Ustadz yang soleh dan soleha, kembali kita bertemu dalam pembelajaran PAI pada hari ini, masih dalam bab yang sebelumnya. Maka pada hari ini kita lebih memfokuskan untuk pendalaman materi yang telah kita berikan pada minggu yang lalu. Maka pada hari ini kita lanjutkan dengan tayangan video. Mudah-mudahan anak Ustaz nanti bisa mengikuti dengan baik. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like ya, supaya nanti bisa menjadi bahan bagi kita ketika kita akan menghadapi ujian, sehingga pembelajaran ini bisa kita ulang kembali, kita masukkan ke YouTube SDIT Askia 2. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Karena salah satu amal yang tidak terputus pahalanya nanti di akhirat adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita masih berbicara tentang bab yang keempat, yaitunya bersih itu sehat. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari atau cabang dari keimanan. Kita lihat foto di layar ini. Alhamdulillah cukup bersih, nyaman kita memandang dan bekerja atau bermain-main di pantai seperti ini karena cukup bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Ini melambangkan bahwa orang-orang yang datang ke sini merupakan orang yang mengerti dan tahu dia menjaga kebersihan. Next. Nah, untuk pertama kita berikan dulu pemahaman apa itu artinya bersih, ya. Di dalam Al-Quran atau bahasa Arabnya itu dikenal dengan istilah toharoh. Toharoh itu artinya adalah secara bahasa bersih atau suci. Nah, secara istilah, ya, secara istilah ini toharoh secara istilah adalah menyucikan badan, menyucikan pakaian, kemudian menyucikan tempat seperti tempat sholat. Dari apa disucikan? Dari hadas dan najis. Next. Nah, kemudian kita jelaskan sedikit tentang apa itu hadas dan apa itu najis. Hadas adalah sebuah peristiwa atau keadaan di peristiwa atau keadaan kita yang dapat membatalkan ibadah. Itu namanya hadas. Ya. Contoh, seseorang yang melakukan kegiatan BAK, nah setelah dia BAK, itu dinamakan keadaannya
atau peristiwanya itu disebut dengan hadas atau berhadas. Orang itu berhadas. Ya, orang itu berhadas. Bagaimana mensucikan hadasnya supaya hilang? Nah, maka dia beruduk. Kalau hadasnya hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Baik, lanjut kepada najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran atau segala sesuatu yang bisa mempengaruhi sahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kotoran ini atau najis ini disebut dengan benda, ya. Sesuatu, benda, segala sesuatu, ya. Itu disebut dengan najis. Apa contohnya? Kotoran yang dikeluarkan oleh binatang, ya, itu termasuk najis. Jadi benda nampak jelas dia. Kalau hadas itu tidak nampak wujudnya, tapi keadaannya ada. Gitu. Next. Ya, kemudian kita akan bicara tentang benda-benda atau alat yang bisa kita pergunakan untuk bersuci. Nah, benda-benda atau alat yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada dua macam. Pertama, ada dari jenis benda padat. Dari jenis benda padat, itu ada beberapa macam. Pertama, ada batu yang kesat. Nah, seperti ini dalam foto ini. Kesat, dia tidak licin. Jadi kalau keramik itu tidak bisa dipakai karena dia licin. Atau batu akik misalnya. Nah, batu-batu yang kesat seperti yang bisa dipakai untuk istinja atau bersuci. Kemudian yang kedua, dedaunan. Ya, seperti ini. Tapi dedaunan ini tidak semuanya. Dedaunan yang akan kita gatal-gatal tidak boleh dipakai. Atau dedaunan yang sering dipakai oleh orang, oleh manusia untuk dijadikan makanan atau sayuran. Seperti sayur bayam, kangkung, kemudian singkong misalnya, itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Kemudian kayu juga yang kesat seperti ini. Tidak boleh kayu yang licin, ya, karena dia tidak menyerap air. Lalu ada kertas atau tisu. Kertas atau tisu. Nah, itu antara benda-benda padat yang boleh kita pergunakan untuk bersuci. Next. Nah, selanjutnya, setelah perginya benda padat tadi, terbang, nah, kita akan bicara tentang benda cair. Benda cair ini apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, benda cair yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang suci dan mensucikan. Jadi ada juga nanti air yang suci dia, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, jadi yang kita pakai untuk bersuci itu adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan bisa mensucikan. Apa contohnya air yang suci dan bisa mensucikan? Pertama ada air danau. Nih, air danau ya. Kemudian yang kedua ada air hujan. Ya, air hujan. Yang ketiga ada air mata air. Itu boleh dipakai untuk bersuci. Yang keempat adalah air sumur. Ya, air sumur. Yang lain juga bisa air sungai misalnya. Itu bisa dipakai untuk bersuci. Dan itu termasuk air mutlak. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ada air yang tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Tapi zatnya suci. Nah, apa itu? Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Pertama, air kopi. Nah, kita buat kopi lalu kita jadikan untuk bersuci. Tidak boleh. Karena dia suci untuk diminum, tapi tidak boleh mensucikan. Ya. Lalu air teh misalnya. Air kelapa, air susu, teh telur misalnya. Itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Walaupun dia halal atau suci, boleh diminum. Tapi tidak bisa untuk mensucikan najis. Baik, next. Nah, Ustadz, yang soleh dan soleha, itu diantara alat-alat yang kita gunakan untuk bersuci tadi. Jadi ada benda padat, ada benda cair. Tetapi yang paling utama memakai untuk bersuci adalah benda cair, yaitu air yang mutlak, air mutlak tadi. Itu air danau, air sungai, air hujan, air mata air sumur,
Itu yang paling utama dipakai untuk bersuci. Nah, kalau tidak ada air itu, barulah kita memakai benda padat tadi, seperti kertas atau tisu, kemudian batu yang kesat, kayu yang kesat, lalu juga ada daun-daun yang ada sebutkan tadi kategorinya. Nah, itu boleh kita pakai untuk bersuci. Jadi, benda padat itu digunakan kalau air tidak ada. Baik, dan Ustaz mengingatkan juga kepada kita semua, mudah-mudahan kita paham. Selanjutnya, selama kita di rumah, kita harus bisa melakukan gerakan 3M, ya. Mencuci tangan, ya, supaya terhindar dari penyakit dan selalu bersih. Lalu memakai masker, ya, pakai masker supaya terlindung wajah kita, mulut kita, hidung kita, mata kita dari berbagai macam penyakit atau virus. Lalu menjaga jarak, ya. Kalau kita agak berkumpul, maka tetap jaga jarak, jangan terlalu dekat. Baik, Ustaz, next. Ya. Nah, sudah sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini, karena kita hanya membahas tentang benda-benda atau alat yang akan digunakan untuk bersuci. Apa tadi alatnya? Ya, ada benda padat seperti kertas, kayu, batu, ya, dan ada benda cair seperti air sumur, air mata air, kemudian air sungai, itu masuk dalam kategori air mutlak, ya. Dan ada benda atau air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, itu seperti air kopi, air teh, dan sejenisnya. Mudah-mudahan anak Ustaz bisa memahami pembelajaran ini singkat, padat, dan kalau ingin bertanya boleh dicapri Ustaz nanti, dan bisa juga membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi kita, atau membahas buku paket yang telah ada di tangan kita. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anak Ustaz yang soleh dan soleha, dengan berakhirnya penjelasan Ustaz tadi, maka selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan berserah diri kepada Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.